Oke, iya nih teman-teman, gimana? Kalian, apakah kalian ingin menjadi mahasiswa yang menampakkan personal brandingnya? Kan itu berguna banget ya Kak untuk menunjang karir di masa depan. Iya, nah mungkin ada yang mau ngasih tahu, kalian mau apa ya istilahnya, mau ikut kelas ini tuh karena apa sih? Pengen tahu apa dari aku gitu, biar kita sama-sama eh, win-win solution nih. Ada yang mau atau tunjuk aja Amanda. Tunjuk aja, nggak apa-apa nih. Ya, kita jadi apa siapa yang mau jadi tumbal proyek di Oke, mungkin Kak Mario nih, gimana nih Kak Mario alasannya bergabung di Human Talks Personal Branding itu apa Kak Mario? Mm-mm. Kenapa? Apakah ada alasan tertentu? Oke, selamat malam. Sebelumnya Kak Mawanda, Kak Sidi. Kalau dari aku sendiri, mungkin karena aku juga masih mahasiswa dan mungkin personal branding cukup apa ya, topik topik hot ya kalau hari-hari ini di mahasiswa. Jadi aku pengen tahu aja sih kalau dari Kak Cindy gimana caranya memulai personal branding itu sendiri mahasiswa. Gitu. Karena aku juga menyusun-nyusun kurang lebih gitu Kak. Makasih. Oke, ada lagi mungkin yang perempuannya. Mungkin dari Elis gimana Elis? Ada nggak orang di tempat? Kenapa kamu mau ikut kelas ini, Elis? Ya, Kak Cindy, sebelumnya ternyata kita satu ini ya, satu tempat kuliah kemarin, tapi Alis masih nunggu wisuda. Jadi kenapa ikut kelas ini sebenarnya lebih ke karena merasa telat ya Kak, udah lulus sekarang ini udah lulus, masih nunggu panggilan kerja juga, terus ngerasa kayak ih ternyata emang eh, personal branding aku tuh kurang kayak gitu. Jadi ikutan ini aja buat lebih apa ya naikin nilai aja di mata HR nantinya gitu. Oh, oke. Berarti kamu jurusan psikologi ya kalau kayak gitu ya? Enggak sih, aku jurusan komunikasi penyiaran, Oh, tapi di oh UIN beda. Bandung juga. Oh, kirain anak psikologi. Enggak, Oke. kita seberangan fakultasnya. Kayaknya Oke, Amanda udah ada. Kamu keluar, Amanda? Kita langsung mulai aja ya, teman-teman. Kenapa? Sejujurnya aku dapat material ini juga eh, kebetulan aku emang udah pernah jadi duta ya. Sebelum-sebelumnya juga lagi megang jabatan oke. duta juga di tempat lain gitu. Gimana teman-teman? Amandanya putus-putus. Halo? Nah, jadi aku lanjutin ya ceritanya teman-teman. Personal branding itu penting banget kalau kalian mau apa ya, cepat dipanggil sama HR atau mungkin kalian tampilin portofolio itu tuh lebih dipercaya gitu sama orang lain. Nah, salah satunya nih kalau kamu ke bank plat merah misalnya gitu. Oke, eh bentar. Aku ada kendala jaringan, Kak, maaf. Oh, oke, nggak apa-apa. Aku cerita dulu aja ya. Itu teman-teman. Jadi penting banget ya kalau kalian mau masuk ke
BUMN atau CPNS. Sekarang yang dibutuhin tuh kayak akun LinkedIn kalian atau akun Instagram kalian. Itulah kenapa penting. Dan aku juga bakal kasih tahu warning-warning ya karena aku tahu kita sesama Gen Z suka lebih terbuka ya dengan opini-opini yang terbaru. Ada sesuatu yang kadang harus kita batasin kadang-kadang soal yang namanya personal itu sendiri gitu. Nah, yang kita bakal pelajarin tuh kayak pengertiannya, tujuannya, ya dasar-dasar dulu aja risetnya lah ya. Mungkin kalian juga kalau di tempat lain nggak akan dikasih tahu gitu hasil risetnya tuh sebenarnya berpengaruh nggak sih, efektif nggak sih personal branding sama self development. Terus tuh manfaatnya sama cara personal brandingnya secara umum, tapi ada yang versi aku juga, tapi aku nggak akan jelasin lewat teks ini ya. Ada yang aku kasih tahu lewat deskripsi kata-kata dari aku dan juga apa yang harus kalian hindarin gitu. Oke, next. Udah bisa belum? Nah, kalau personal branding sendiri sebenarnya kalau dari beberapa orang sama sumber yang aku dapetin, jadi yang perlu kalian tandain itu gimana cara membangun citra publik atau persona supaya kalian itu diterima sama audiens kalian. Salah satunya tuh dengan membangun nilai-nilai, keyakinan, sama tujuan kalian gitu. Misalnya nih, kalian pengen jadi trainer psikologi, ya berarti kalian harus seputar self development-nya atau psikologinya, atau seputar hal-hal yang harus kalian eh, praktekkan gitu personalnya ke yang dijadikan jadi branding gitu. Nah, tujuannya itu macam-macam. Ada yang kayak influencing. Nah, influencer tuh ya kayak mempengaruhi persepsi kalian. Kayak kasus kemarin, ya yang lagi viral ya, biarpun itu jelek, itu kan sebenarnya membangun branding ya, tapi branding dengan cara yang salah, dengan cara yang negatif. Kalau yang positif, kayak misalnya nih, kalau kalian lihat Putri Indonesia, terus tuh ini apa namanya, selain Putri Indonesia tuh kalian menang jadi apa menang inovasi atau kayak Maudy Ayunda tuh dia kan masuk ke Harvard University kan selain jadi penyanyi juga. Nah, itu salah satu dia udah membangun persona dan brandingnya juga. Kebetulan personanya udah bagus, brandingnya juga udah bagus gitu. Itulah kenapa yang kedua itu juga menyampaikan identitas dan nilai gitu. Nah, nilai yang didapetin tuh kayak misalnya nih, kamu mau jadi orang yang ngedalamin psikologi atau HR, artinya ya kamu mendalamin soal self development itu sendiri. Kamu yang mulai kasih contoh kayak kamu tuh olahraga, jaga kesehatan, sama kamu tuh baca-baca buku, sharing, terus tuh kamu juga bisa baca-baca atau ngaitin fenomena yang ada. Nah, itu salah satunya mengaitkan identitas kamu sama nilai yang dianut untuk membrandingkan diri kamu yang berbeda ini ke orang lain gitu. Kalau mungkin bagusnya itu kayak bangun brand ini sih apa brand produk tapi pakai nama kalian gitu bedanya. Ya kayak Kylie Jenner lah. Kylie Jenner kan awalnya membangun personanya dia dulu gitu. Biarpun ya ada negatifnya juga sih. Tapi berikut-berikutnya kan dia bisa membrandingkan diri dan menjual kosmetik itu misalnya. Terus yang ketiga itu kayak kalian tuh membangun individu sebagai solusi istilahnya tuh kalian tuh benar-benar bermanfaat gitu bagi sekitar kalian. Kayak misalnya nih, sekarang tuh kan lagi kesulitan gimana cara mengembangkan diri nih lagi tren-trennya gitu supaya lebih aktif, lebih produktif. Nah, kalian ikut diskusi nih sama belajar nih. Kalau kalian tuh pembelajar juga dan pengen ajak teman-teman kalian untuk belajar gitu. Sehingga jadi solusinya itu kalian buka
konten soal pembelajaran, hasil review buku misalnya, atau hasil pembelajaran lainnya. Itu yang terakhir tuh ya udah pastilah ya membangun persepsi positif. Siapa sih yang pengen membangun personal brandingnya yang negatif kecuali ya kalian pengen jalur ini ya, jalur cepat terkenal tapi jalur tercepat juga redup gitu. Itu jangan dipakai kalau kalau bisa dibilang itu definisi personal branding yang agak salah tuh. Oke, next. Nah, kalau hasil riset tuh ada beberapa yang aku ambil. Ada yang dari UGM sama psikologi UIN Bandung ya. Sama-sama tesis skripsi juga ya yang S1. Jadi sama-sama nunjukin kalau personal branding atau self development itu saling berhubungan positif. Jadi secara nggak langsung kalau berdasarkan judul tema hari ini, kalian bisa dibilang itu gimana ya? Kalau kalian mau self development, ya otomatis bakal naik juga personal branding kalian. Itulah kenapa self development tuh jadi kunci buat branding kalian yang positif gitu. Entah itu yang awalnya kalian gak bisa apa-apa, jadi ya profesional gitu. Sama kalian tuh lebih kayak apa ya? Awalnya nggak bisa gitu buat konten yang estetik, jadi bisa kayak gitu. Atau buat hook yang baik itu juga bisa. Gitu. Nah, sama-sama dari dua penelitian ini ya, dari UGM sama UIN Bandung, ya sama-sama berhubungan positif. Artinya ya mau nggak mau kalian juga dalam meningkatkan diri sama kepercayaan diri itu ya bisa meningkatkan personal branding kalian begitu. Oke, dari bagian ini ada yang pengen kalian tanyain? Dua hal ini. Aku ngasih taunya singkat-singkat aja sih. Kita banyakkan diskusinya, guys. Oke, teman-teman ada yang mau nambahin nggak nih dari personal branding yang udah kasih dijelasin? Atau kalian, pandangan aku personal branding tuh kayak gini loh, gitu. Ternyata sependapat atau apalah pandangan kamu gitu. Kalau orang kan ini kan nanti videonya diupload ke YouTube kan ya? Nah, Iya, kalau betul. nah menjawab atau ikut diskusi aktif ini ya salah satunya kalian jadi personal branding kalian gitu. Mungkin ada yang mau ngasih opininya satu orang? Oke, kayaknya aku butuh lewat chat, boleh gak kalian jawab? Misalnya nih, personal branding menurut kalian tuh gimana gitu dalam keseharian kalian gitu. Aku pengen tahu aja kalau kalian nggak berani on mic. Ya, menurut aku kalau personal branding itu gini loh, kalau dari cara pandang aku atau sepakat sama definisi yang tadi aku sebutin, personal branding itu ya ternyata begini, contohnya di dunia nyata seperti itu gitu. Karena materinya emang sedikit guys yang aku kasih. Atau mungkin nggak ada ya? Gimana? Lanjut atau gimana? Bisa banget kalian share di chat kalau misalkan kalian malu untuk mic. Bisa banget nanti kita bacakan Iya, pendapat oke. kalian itu gimana. Kita pengen tahu aja ya Kak Cindy ya. Iya, masa sih sebenarnya ya human talk itu berbagi ilmu kalau dari segi filosofisnya. Jadi ya kalian juga harus berbagi ilmu ke aku juga sebenarnya. Oke, kita lanjut ya ke manfaat buat Oke, Kak menghemat Cindy ada waktu. yang raise hand nih Kak Cindy. Oh, Mas ada. dari Siapa tuh? Lampung. Oke, sebelumnya selamat malam.
Ya. Mungkin aku izin ngasih pendapat aku ya kayak terkait dari personal branding. Nah, kalau dari Ahmad sendiri, kebetulan aku dari Lampung, Kak. Salam kenal semuanya. Nah, kalau menurut Ahmad sendiri, personal branding itu cara kita ngebangun atau ngelola citra diri kita ya, atau bisa dikatakan sebagai reputasi diri kita agar bisa dipandang baik sama orang lain. Nah, gimana personal branding bisa kita aplikasikan juga atau bisa kita brandingkan di melalui media sosial yang kita punya seperti Instagram dan lain sebagainya, yang mana kita bisa nunjukin skill kita, terus minat bakat kita dan value diri kita seperti itu sih Kak. Oke, aku setuju sih sama pendapat kamu. Makasih ya udah mau mengeluarkan opininya. Kayaknya aku pernah lihat kamu di suatu duta di mana ya? Iya, Oke, makasih juga ya udah datang ya. Teman sekawan duta nggak tahu di duta yang mana. Oke, kita lanjut ya ke manfaat. Manfaatnya itu sebenarnya ada banyak ya kalau personal branding tuh. Yang pasti tuh kalian kayak membangun reputasi. Ya pastilah ya membangun reputasi mah yang namanya persona dan branding. Ya kalian pasti membangun reputasi ya supaya kalian dipercaya sama orang banyak gitu. Supaya kredibel juga kan. Dua kata ini sangat berhubungan. Apalagi kalau kalian mau kerja gitu di perusahaan besar gitu. Ya kayak Big Four kayak misalnya ya. Nah, ya karena personal branding ini penting banget sih kalau membangun reputasi supaya kalian lebih banyak klien misalnya nih kalau kalian jadi trainer kan pasti lebih banyak juga orang yang lebih percaya sama kalian sama keahlian kalian. Ya, salah satunya kalian bertanggung jawab sama tugas kalian sama efektivitas kalian dalam mengajar atau nge-training atau kasih mentoring juga gitu atau misalnya kalian ikut volunteer jadi konseling gitu atau jadi coach. Nah, akhirnya dipercaya sama orang lain dan kalian berhasil mendapatkan reputasi yang positif dan kalian lebih banyak dikenal sama orang dan kalian ujung-ujungnya juga bakal dipercaya dan lebih banyak dipanggil sama orang lain gitu. Dipanggil di sini dalam tanda kutip kalian diundang untuk jadi pemateri atau mengerjakan proyek kalau di pekerjaan. Karena kebetulan kan aku juga bagian development, ya untuk training sendiri emang dibangunnya kayak gitu guys. Kalau kalian eh, kuliahnya maksimal, ya kuliah maksimal di sini kalian maksimal versi kalian bukan IPK 4 ya, nggak kayak gitu. Jadi kalian merasa ya IPK kalian cukup, kalian menunjukkan kemampuan kalian nih, misalnya bisa nulis, dan kalian bisa juga ngasih material atau mungkin analisis data, ya akhirnya kalian dipercaya juga. Nah, ini dibangunnya itu bisa jadi dari klien pertama kalian. Jadi kalian harus hargai klien pertama kalian atau orang pertama kalian yang apa ya, istilahnya orang pertama yang diundang atau mengundang kalian gitu. Yang ketiga itu udah pasti bangun koneksi ya. Nah, kenapa aku ngomongin soal klien kalau di pekerjaan ya? Kita ngomongnya bakal klien sama konsumen, tapi kalau untuk bahasa umumnya konsumen. Nah, klien itu sendiri kalau udah percaya sama kita, dia bakal kasih rekomendasi karya-karya kita nih ke orang yang mau pakai jasa kita gitu. Kayak misalnya kalian udah ahli di coaching atau mungkin konseling, nah itu pasti pakai gitu keahlian kalian. Entah itu dipanggil secara formal gitu ya kerja diundang langsung ke perusahaan atau institusi atau kalian ngambil proyek besar gitu. Dan terakhir tuh udah jelas ya kalau manfaat personal branding itu ya selain kredibilitas juga kejujuran dan kepercayaan diri. Semakin kalian apa ya bangun personal yang bagus ya branding kalian juga bagus juga meningkatkan self confidence gitu dari hasil penelitian yang tadi aku jelasin. Kenapa? Karena artinya kalian tuh bisa mengembangkan diri kalian lebih baik dan kalian percaya sama diri kalian supaya berkembang gitu.
Oke, kita lanjut. Nah, caranya itu ada macam-macam ya, teman-teman, tapi aku cuma kasih 4 poin aja. Kalau disingkat itu kenal, tujuan, riset, dan ciptakan konsisten dan koreksi. Nah, kenal itu kayak kenali diri kalian nih. Kayak misalnya kalian udah coba-coba tes psikologi, sama kalian udah kenal minat kalian gitu ya, kepribadian kalian tuh gimana gitu, apa yang kurang sama lebih. Kalau dari Harvard University itu diminta 20 list passion kalian gitu, terus dihubungkan sama kemampuan kalian, nanti ditemukan, mana yang benar-benar passion kalian atau apa yang harus di-branding-in gitu. Bisa juga kalian kayak nulis biodata, salah satunya biodata itu, bukan kayak biodata anak SD ya, nggak kayak gitu, tapi kayak kelebihan kekurangan kalian. Kelebihannya ya paling banyak tuh waktu itu ya pas waktu aku kuliah, aku diminta sama dosen aku sebanyak mungkin nyebutin kelebihan dan kekurangan. Justru, ada salah satu, mahasiswa yang nggak bilang nggak ada kekurangan, itu bisa jadi tanda tanya buat dia sendiri. Dia nggak mengenali diri dia sendiri artinya, gitu. Karena setiap manusia pasti ya ada kekurangan dan kelebihan, dan kekurangan itu ya nggak akan jadi dosa juga kalau kalian nemuin, eee, kayak apa ya, solusinya gitu. Misalnya nih kalau pelupa, ini kayaknya template orang-orang kalau ditanya, "Kelebihan dan kekurangan kamu apa sih?" "Pelupa, kalau aku kekurangannya." Itu tuh harus ada solusinya, jangan dijawab pelupa aja. Jadi kayak saya memang pelupa dalam hal sesuatu sehingga saya harus mencatat dalam hal, penting. Misalnya saya membuat pencatatan, yang penting-pentingnya dengan merekam, dengan hasil, melihat teman juga, cross check-nya, dan juga, mengingat melalui alarm. Nah, kayak gitu, nyebutin solusi. Jadi teman-teman secara nggak langsung pas waktu nanti diwawancara pas kerja, nggak bingung nanti ditanyain, gitu. Ini juga berlaku buat bukan wawancara kerja aja, tapi wawancara beasiswa juga kalau kalian mau ikut LPDP atau mungkin beasiswa unggulan. Nah, kayak gitu. Ini berlaku ya teman-teman, kenalin diri kalian sendiri dulu. Kalau kalian belum kenal, coba kalian tes, ke psikotes, salah satunya tuh aku ada beberapa contoh kayak Skillana, terus tuh kayak rencanamu.id itu yang versi bahasa Indonesia. Tapi kalau kalian mau versi bahasa Inggris juga bebas sih. Aku lebih menyarankan yang bahasa Indonesia dulu, itu. Nah, setelah kalian udah tahu sama diri kalian udah tahu nih, kalian udah ahli nih menulis atau mungkin konseling atau mungkin kalian analisis data. Nah, kemudian kalian tentuin tujuan, kalian mau jadi apa? Data researcher kah? Atau mungkin researcher market kah? Atau mungkin UX researcher? Atau mungkin jadi peneliti, atau dosen? Atau mungkin jadi trainer? Nah, tentuin gimana caranya. Kenapa penting? Karena ya lebih mudah kalian nentuin, apa ya, istilahnya frame buat ngambil tindakan berikutnya gitu. Ibaratnya kalian tuh lagi ngebuat plot buat suatu novel, kalian tuh dibuat chapter-nya tuh apa aja gitu supaya nggak nge-stuck gitu. Tujuan kalian akhirnya ya tercapai biarpun sebenarnya bukan tujuan besar kalian, tujuan yang kecil-kecilnya gitu. Kalau seingat aku selama aku kuliah juga aku diajarin ya untuk mencapai hal-hal terkecil dulu baru yang terbesar gitu. Salah satunya itu ya teman-teman. Nah, sehabis itu kalian tentuin tujuan. Nah, kemudian kalian riset. Nah, riset di sini lebih banyak kayak apa ya? Kalian tuh diri kalian tuh lebih kemana gitu setelah tujuan tuh harus gimana-gimana gitu. Misalnya kalian udah buat konten soal psikologi, supaya menarik tuh gimana sih? Nah, sebagai contoh nih, kalau kalian mau fokus ke self development, pasti kan lihat dulu riset ke orang-orang yang ngedalamin psikologi development juga, gitu. Misalnya nih, ini kontennya apa nih yang kurang?
apa yang harus dikembangin gitu. Terus kalian buat konten, ternyata yang masih nonton tuh 100 orang. Apa sih yang harus dikembangin gitu. Itu ya. Jadi kalian mesti banyak riset sama uji coba terus. Yang terakhir itu udah pasti ya konsisten, mau nggak mau. Kalau kalian ya ibaratnya mulai bisnis sih sama mulai sesuatu itu udah pasti dari nol di mana-mana. Tapi ya setelah kamu nemuin kesulitan, ya kamu harus banyak evaluasi sama minta bantuan mentoring atau ya minimal kamu mencari dulu gitu. Tapi bukan mencari kesalahan yang ada, lebih banyak evaluasi sama kembangin aja gitu. Kita ke yang terakhir ya, apa yang harus dihindarin. Aku cuma ngasih 3 poin, tapi sebenarnya banyak sih kebiasaan di kita tuh ya kalau ada sesuatu yang bagus, ikutan semua jadi bagus, akhirnya kan jadi bisnis pecel lele ya, atau bisnis apa ya, istilahnya pasar minggu lah ya yang jualnya kue basah semua kan, akhirnya ya menciptakan masalah buat kalian juga, kalian malah ngikutin orang lain bukan jadi diri sendiri gitu. Ini sebenarnya tipe ya. Jadi istilahnya tuh kenapa aku ngomongin pasar minggu tadi. Nah, kalian tuh nggak membangun personalnya gitu. Kalian malah melihat contoh orang lain terpaku sama branding orang lain. Padahal kalian harus bangun dari personalnya dulu gitu. Kayak misalnya nih, kalian atau aku ya misalnya masih kurang dalam belajar untuk ini lebih banyak soal etika public speaking. Nah, itu kan ada tuh Bu Ellen. Kalian tahu nggak Bu Ellen? Influencer, bukan influencer ya, lebih tepatnya profesional etik lah. Ya, dia kan nge-brandingin diri dia awal-awalnya belajar psikologi etik dulu atau table manner dulu dia supaya bisa nge-brandingin diri dia supaya jadi profesional etiker gitu. Jadi ya kalian mesti bangun personal kayak belajar ya perkuliahan itu yang namanya belajar ya belajar personal juga teman-teman gimana cara komunikasi ke orang banyak gitu. Jadi nggak bisa seenak jidat gitu. Kayak di ya aku nggak bisa ngasih contoh influencernya yang secara terang-terangan tapi ya influencer itu yang positifnya ya ada baiknya juga jaga image gitu. Ada sesuatu yang harus dia keluarkan gitu. Ada juga sesuatu yang harus dia jaga gitu. Ya pengeluaran apa ya? Kalau kalian lihat nih kayak Putri Indonesia, kalau ada sesuatu yang istilahnya tuh lebih kontroversial, kan cara penyampaiannya beda. Eh, kayak waktu inilah permasalahan ini apa yang konflik di negara sana lah ya, yang aku nggak bisa sebutin. Takutnya nanti kena dolar kuning lagi kalau di-upload kan. Nah, konflik di sana tuh kan ada salah satu Miss atau Putri Indonesia yang kena teguran karena negara negara yang bersangkutan tuh salah satu queen-nya atau yang menangnya itu tidak menerima gitu sama opini dia. Dia menyampaikannya ya secara halus sesuai dengan apa ya etika dia gitu. Selama waktu di pembelajaran etikal di Putri Indonesia, dia menyampaikan secara baik-baik dan menyampaikan secara runtut gitu, nggak sembarangan dalam menghadapi dan menanggapi sesuatu yang negatif. Itu teman-teman kenapa harus bangun personal yang benar gitu supaya brandingnya juga dapat hasilnya juga positif gitu. Jadi belajarnya bukan cuma belajar teori aja, tapi juga aplikasinya juga tepat gitu. Nah, habis itu tuh yang harus kalian hindarin juga ngikutin cara orang lain dan nggak kolaborasi lebih tepatnya. Aku salah nulis juga di situ ya. Jadi lebih kayak apa ya?
kalian tuh terlalu melihat sisi orang lain yang ini orang ini udah sukses duluan nih, aku mesti menggunakan frame yang sama atau cara yang sama ya. Ya belum tentu teman-teman bakal sesukses dia gitu. Jadi mesti ngelihat kenapa harus riset dulu dan belajar secara mendalam soal kita ya, personal kitanya, ya supaya kita nggak jadi istilahnya tuh nggak jadi kotak yang sama gitu. Ibaratnya kalau di produksi tuh kalian tuh nggak kotak kosong aja, tapi kalian ada coraknya gitu. Kalau di bagian industrial ya. Dan kalian juga harus rajin-rajin kolaborasi nih sama orang sama. Ya untung-untung kayak konten kreator kan suka kolaborasi nih kayak live IG, kayak live YouTube. Nah, itu tuh kolaborasi untuk meningkatkan branding kalian juga. Tapi dengan catatan branding kalian juga positif juga gitu. Enggak apa ya, enggak asal-asalan juga sampai sampai kalian tuh mesti gimmick gitu, yang nggak diwajibkan juga. Dan ya buat kalian sendiri yang mungkin belajar etika ya kurang bagus untuk pakai gimmick-gimmickan. Kalau hook sih nggak akan masalah, tapi kalau untuk gimmick, kalau gimmicknya kurang bagus ya, itu bisa berdampak sama branding kalian dan malah orang tuh malah menciptakan masalah baru kalau di tempat-tempat khusus gitu kayak di institusi kayak misalnya nih. Kalian kan suka ngeliat kan ada berita-berita yang viral. Oh, ya adalah pekerja dari institusi mana buat konten kayak apa negatif. Itu kan bisa berdampak ke karir kalian dengan cara diberhentikan karena udah merusak citra perusahaan gitu. Sebagai pegawai pegawai di sana tuh kalian udah merusak citra mereka gitu supaya lebih apa ya kolaboratifnya atau nilai-nilai budaya perusahaannya tuh nggak tertanam di diri kalian yang makanya akhirnya diberhentikan gitu. Gitu, teman-teman. Dan yang paling penting sih ya yang paling dihindari ya jangan kurang riset ya teman-teman sama evaluasi. Toh untuk ini ya kayak Jonas yang sebagai contoh, dia kan mengidap skizofrenia untuk jadi pemateri atau ilmuwan profesional matematika ya sampai nyiptain teori baru. Itu tuh menghabiskan ratusan jam untuk mereka dia tuh diakuin gitu. Dia usaha sama struggle-nya dia gitu. Ya struggle ala dia ya, struggle ala kalian juga. Kalau kalian ada usaha ya, usaha versi kalian gitu. Maksimalnya versi kalian. Itu jangan terpatok sama orang lain. Gitu. Oke, coba next. Ya, udah cukup cuma segitu ya teman-teman materialnya. Dan aku sengaja ngasih yang paling singkat banget karena persona branding itu lebih banyak ke diskusi sama studi kasusnya daripada teoritisnya gitu. Aku lihat sih kayak gitu. Nah, kalau kalian mau berkoneksi bisa ke Instagram aku yang itu tuh. Itu yang lebih aktif buat berhubungan secara profesional atau ke LinkedIn aku juga ada yang dicantumin di ini apa namanya di CV tadi gitu. Oke, aku balikin lagi ke Amanda. Oke, mungkin segitu aja sharing untuk materi kali ini. Kita akan mengasih kesempatan untuk sesi 1, 3 pertanyaan. Kalau misalkan teman-teman malu, teman-teman bisa sharing pertanyaannya lewat chat aja, nggak apa-apa. Nanti dibacain oleh aku. Kalau misalkan teman-teman bisa on mic, silakan on mic. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Kamu mau berkoneksi sama aku, Elis, bentar ya. Aku lihat dulu CV aku.
teman-teman bisa banget nih tanya mengenai cara untuk meningkatkan personal branding kalian. Sebagai mahasiswa, aku sendiri juga sebagai mahasiswa tuh penting banget untuk meningkatkan personal branding aku karena ini tuh penting banget untuk mengembangkan karir kita di masa depan karena dengan ini tuh kita bisa melanjutkan cita-cita kita ya kan. Orang-orang tuh bakal ngelihat kita sebagai seseorang seperti itu. Oh, ini nih ada yang raise hand dari Ahmad Suhelmi Lampung. Ahmad bisa on mic? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izin. Dan terima kasih juga ya Kak Cynthia udah atas materinya sangat bermanfaat banget gitu kan dan sangat insightful banget. Nah, di sini aku izin bertanya Kak. Terkait dari ada nggak sih tantangan dari Kak Cindy sendiri ketika Kak Cindy ngebangun personal branding diri Kakak sendiri dan eh, jika pernah mengalami tantangan tersebut, ada nggak sih cara kita mengukur keberhasilan dari personal branding yang kita bangun? Saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Oke, Kak Cindy, apakah mau ditampung pertanyaannya atau mau langsung dijawab? Rampung dulu aja. Oke, tampung dulu dulu aja ya. Oke, ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Dua lagi. Ada lagi nggak teman-teman? Oke, Kak Elis nih, angkat tangan. Kak Elis, silakan. Sebenarnya pertanyaan aku udah aku kirim di chat sih, tapi Oh, di chat belum ya? dibacain. Iya. Oke. Coba dong kirimin link in kamunya, aku penasaran. Oke, Kak. Wait. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Silakan. Ini gratis loh bertanya, tidak dibayar. Jadi Iya, gunakan kesempatan kalian untuk bertanya karena kapan lagi kan? iya teman-teman, mumpung ada waktunya, kalian manfaatkan sebelum ilmu itu dibayar dan dikapitalisasi. Ini ada pertanyaan pertama dari Kak Siva. Kak izin bertanya. Oke, Kak Mario, Oke raise Kak, hand. boleh. Oke. Pertama-tama terima kasih Kak Cindy ya banyak banget nih. Terutama personal branding mungkin jadi salah satu hal yang mungkin aku cukup fokus. Karena aku bisa dibilang masih baru juga jadi mahasiswa dan mungkin aku juga mulai nyusun-nyusun gitu ya. Kak, tapi kalau misalnya personal branding itu sendiri ada aspek yang paling diutamakan nggak sih Kak? Jadi misalnya entah apakah itu misalnya akademik atau dari organisasinya atau dari pengalamannya atau sebenarnya semua hal itu sebenarnya sama aja gitu Kak. Terus yang kedua, kalau misalnya personal branding lewat Instagram bisa juga nggak Kak? Khususnya untuk mahasiswa karena kalau mahasiswa kan biasanya cenderung masih kurang aware ya dengan personal branding di Instagram gitu. Jadi mungkin kira-kira tips dari kakak supaya para mahasiswa termasuk aku bisa berani gitu untuk menyusun personal branding dari Instagram. Jadi bukan hanya dari LinkedIn tapi dari Instagram. Jadi Instagram nggak hanya digunakan sebagai mungkin medsos yang isinya hal-hal yang nggak gitu penting gitu. Jadi tapi Instagram digunakan untuk hal-hal yang
misalnya bisa penting seperti personal branding. Kurang lebih gitu sih Kak. Bisa dipahami nggak Kak? Banyak. Agak banyak Ya, ya. aku jawab. Nanti aku tanya lagi kalau aku ada yang lupa ya. Oke deh. Makasih Kak. Oke, mungkin 3 pertanyaan dulu ya teman-teman untuk sesi pertama. Kak Cindy, untuk yang pertama tadi dari Ahmad Suhelmi, sebagai tantangan personal branding ya Kak Helmi ya. Gimana sih tantangan yang ada untuk dihadapi itu, cara-caranya agar semua itu teratasi? Seperti itu Kak Cindy. Aku tuh sebenarnya agak pemalu ya, teman-teman. Kalau sebelum-sebelumnya. Jadi gimana ya, aku nggak mau banyak tampil di depan orang gitu. Di banyak orang sebelum-sebelumnya itu. Aku lebih banyak analitik lah istilahnya. Sama memperhatikan orang gitu. Ya mungkin aku juga bakal ngomong di depan umum gitu. Tapi nggak akan sebanyak ini gitu. Ada perlunya aja gitu. Tantangan aku ya jelas. Kalau aku ada sesuatu, aku tuh biasanya agak sedikit khawatir material mana yang harus aku sampaikan gitu. Salah satunya itu. Jadi ya aku mesti banyak risetnya, terlebih kan dalam waktu singkat. Sekarang kan juga aku udah jadi profesional ya teman-teman. Jadi ya waktu aku juga sedikit dan waktu gimana caranya supaya tepat waktu dan bisa apa ya material itu sampai gitu kan sebelum waktunya gitu. Jadi lebih banyak komunikasi ujung-ujungnya juga kalau solusinya. Yang kedua, aku tuh lebih gimana ya? Karena aku tuh orangnya cukup hati-hati dalam bertindak gitu ya. Karena aku belajar dari hal-hal sebelumnya. Jadi ya aku lebih banyak belajar gitu personal akunya gitu kayak belajar gimana cara menyampaikan, gimana cara hal-hal yang sebenarnya tuh ya remeh-temeh lah kayak mungkin suara dilantangkan, nah atau mungkin kayak eh kontak mata. Nah, itu kan kalau anak psikologi pasti belajar lah ya atau konseling atau komunikasi pasti belajar yang namanya kontak mata sama komunikasi efektif. Nah, kayak gitu. Kita mulai belajar yang kayak gitu supaya nggak melebar kemana-mana itu informasinya. Soalnya aku sendiri juga kadang oversharing gitu. Tapi karena kita belajar personal, akhirnya kita tahu nih apa aja yang harus disampaikan, apa aja yang mesti dibatasin gitu, apa aja yang perlu diceritakan kayak gitu. Terus yang terakhir itu paling ya aku sendiri harus ningkatin diri aku juga gitu. Karena kan sekarang udah masuk ke persaingan eh AFTA ya, ASEAN Free Trade Area ya. Jadi ya kita mau nggak mau juga bersaing sama orang internasional, mulai dari belajar dari manner mereka juga, sampai ke bahasa, sama keahlian aku sebagai orang yang bagian development gitu, supaya ya lebih banyak lagi gitu orang yang mau kerjasama sama aku dan lebih banyak kenal lagi gitu. Ya selebihnya mungkin masalah remeh-temeh lainnya ya, dan itu juga perlu proses. Yang penting proses dulu sih. Ya entah itu mungkin ada yang prosesnya dari satu ya teman-teman, ada yang dari 0, ada dari minus. Tapi kan yang penting proses dulu gitu. Selama ada eh, istilahnya tuh personal brandingnya tuh jalan gitu. Personalnya itu ada apa istilahnya kalau kalian kenal anime ya atau mungkin film karakter development nah kayak gitu. Tuh. Terus udah ya itu aja pertanyaannya, Manda dari Oke, apakah menjawab Ahmad atau ada tambahan lagi yang sebelumnya nggak dijawab? Saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Oke, oke. mungkin langsung ke pertanyaan kedua.
oleh Kak Alis ya yang di ini. Kak, Oh aku ini kan ya ini di chat ya 2 kali dong. tips biar LinkedIn Kak Elis tuh dilirik oleh HR gimana sih Kak? Gitu. Oh gini ya teman-teman, untuk LinkedIn sendiri kalian mesti disesuaikan sama CV kalian gitu ATS. Kayak misalnya nih, kalian kan ada riwayat jadi mentoring atau coaching atau mungkin pernah jadi bagian BEM ya, BEM kampus. Kalian tulis kontribusi kalian ngapain. Nanti HR tuh kalau nggak ditulis kalian kalian ngapain aja gitu di sana, AFK kah? Jadi kan orang AFK di sini tuh lebih kayak apa ya? Kalian kontribusinya apa di situ? Jangan cuma nulis-nulis aja gitu. Harus ada buktinya juga. Bisa dibuktiin sama target kamunya, sama job description-nya gitu dijelasin, sama contoh dokumentasinya gitu. Entah itu berupa website portofolio, kalian bisa buat di Canva, atau bisa juga lewat dari ini apa namanya? eh ya foto kalian ya, foto dokumentasi kalian diupload di situ gitu. Jadi tergantung kebutuhan. Dan yang terakhir ya harus perbanyak ikut pelatihan gitu. Kayak misalnya nih, ini ada pertanyaan tambahan ya dari kamu. Eh, ini kamu ikut di My Skills ya. Nah, itu tuh persona branding kamu ikut pelatihan apa dulu? Kalau kamu ikut communication, kamu di industrial relation ya misalnya, atau hubungan industri, ya nggak akan jadi masalah itu pengalaman kamu. Oh iya, jangan lupa juga pasti bagian education, pas waktu di deskripsinya, diusahakan mata kuliah relevan kalian dimasukin sama kegiatan project kampus kalian. Kayak misalnya nih, kalian ahli di bidang ini apa namanya? MSDM, manajemen sumber daya manusia, masukin aja. Itu nanti dilirik sama mereka gitu. Dan nggak akan ada salahnya kalau kalian pun nggak dipanggil sama HRD, kalian bisa ini, apa namanya tuh, dipanggil jadi mupu materi. Nah itu. Gitu ya teman-teman, apakah jelas atau perlu tambahan? Oke, Kak Elis, apakah sudah menjawab? Pasti abis ini bakal dilirik kok sama HR. Iya, yang Kalau penting ini udah, ya di-updatein ya CV-nya jangan kosong benar-benar. melompong banget apa LinkedIn-nya maksud aku. Benar-benar. Oke, langsung. Oke, aku mau ngingetin dulu nih untuk teman-teman absen untuk ASR Humantaks ke-14, teman-teman bisa lewat chat. Udah aku kirim ya link absennya. Oke, untuk pertanyaan ketiga oleh Kak Mario. Apakah Kak Mario bisa mengulang pertanyaannya lagi atau Kak Cindy masih ingat? Aku cuma terakhir ingat yang Instagram aja, Mario jujur aja. Yang pertanyaan pertamanya lupa. Panjang. Ya, sebenarnya yang mau aku tanya ya untuk yang pertama, jadi kalau di personal branding itu sendiri sebenarnya ada aspek yang ditinggikan nggak Kak? Atau semuanya mungkin sama Kak? Misalnya aspek yang paling dilirik sama HR itu misalnya contoh akademik nilai, IPK, atau misalnya justru lebih dari organisasi, atau misalnya dari pengalaman-pengalaman volunteer, magang, itu ada nggak? Kalau dari, atau semuanya sama aja, kelebihan kekurangannya. Itu sih. Oke. Gimana langsung aku jawab aja, Manda? Oke, Kak. Bisa langsung dijawab aja. Kalau dari segi aspek ya, karena aku pernah jadi recruiter ini juga eh, untuk seleksi ini ya, tahun lalu tuh dari pemerintahan sama seleksi ini juga
ya yang tadi itu di duta atau apa, aku lebih condongnya kontribusi kalian sih kalau aku sendiri. Tapi nih ada catatan nih. Kalau kalian ke perusahaan besar yang dilihat itu sesuai syarat atau enggak sama job requirement-nya. Kayak misalnya nih, studi kasusnya kita lihat, kita buka aja lah ya dari HP aku. Ini kan mesti studi kasus ya teman-teman kalau udah ngomong apa ya, ini apa namanya itu bisa dibilang tuh dilirik sama HR ya. Jadi nggak sih bisa sembarangan aku ngomongnya gitu. Kita lihat yang mandiri bentar ya. Contohnya itu, nah kita lihat yang ODP BSI lah ya. Nah kan di sini dia ngebutuhin ODP general. General di sini tuh kayak jenjang karir sama IT. Nah pendidikannya yang di minimal tuh dia mintanya S1 requirement-nya untuk maksimalnya ya usia 24 tahun sama untuk S2-nya 26. IPK-nya minimal itu S1 3 sama S2-nya 3,25 itu. Terus yang dimintanya lagi jurusan-jurusan tertentu nih, semua jurusan kecuali kebidanan, keperawatan, tata boga atau pariwisata, ilmu dan sains atau pendidikan dan seni gitu. Kalau IT lebih diutamakan komputer sama teknik maupun matematika, juga belum menikah. Nah, itu harus disesuaikan nih. Kayak misalnya nih, kamu mau daftar ODP ini nih, ODP BUMN yang ini, ya kamu harus sesuai dengan syarat ini, S1 minimal di tangan, terus IPK kamu udah sesuai minimalnya, terus umurnya juga, terus jurusan kamu tidak di apa ya, tidak dikecualikan gitu, sama kamu tuh bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia dan kamu mampu untuk sebelum-sebelumnya itu kayak ada pengalaman organisasi lebih condong dilihat kayak di ODP Bank Plat Merah, rata pada lihat kamu tuh ada pengalaman organisasi sama enggak, terus IPK kamu di atas 3 atau enggak, lebih tepatnya kayak gitu. Ada lagi lebih dilihatnya juga ada pengalaman magang juga. Tapi pengalaman magangnya nggak bisa sembarangan teman-teman. Nggak bisa volunteer aja, tapi mesti terkait sama mereka. Kayak misalnya nih kalau kamu daftar relationship manager di bidang plat merah, itu kan mesti di bank plat merah itu mesti dilihatin kamu pernah melakukan penjualan sales tuh kemana aja gitu, berhasil jualannya tuh gimana gitu. Kalau kayak aku kan pernah buat ini apa namanya tuh kerja sama lah ya proyek buku berhasil menjualkan buku perdana itu misalnya 1.000, nah kayak gitu harus dicantumin di CV kayak gitu. Selain kamu nyantumin CV untuk IPK, kamu juga cantumin ya job requirement itu gitu. Kamu ada pengalaman organisasi atau magang terkait dengan bidang itu gitu. Jadi kalau mau diomongin bidangnya apa ya, kalau untuk di perusahaan besar korporat ya kayak BUMN itu emang fokusnya terperinci ya teman-teman, nggak bisa di apa ya, nggak bisa ditawar kecuali kalian emang udah professional hire. Nah itu juga professional hire juga harus dilihat juga pengalamannya berapa tahun. Kalau kalian pengalamannya cuma istilahnya ya baru 3 tahun, ya kadang lagi dipertimbangkan lagi sama merekanya gitu. Kalau di startup lebih banyak kontribusinya malahan sama kalian ngambil proyek besarnya gimana gitu. Atau di perusahaan internasional lebih banyak kamu bisa kaliannya tuh kemana aja skillsnya, pernah magang di mana aja gitu. Jadi tergantung kebutuhan ya teman-teman, nggak bisa dilihat dengan satu frame gitu. CV satu untuk semua, nggak bisa seperti itu. Mesti lihat syarat juga. Syarat di lokernya tuh apa
Ini kan yang aku contohin ini dari Talentix kasihnya kayak gini gitu. Dari perusahaan ini. Perusahaan lain ya belum tentu gitu. Dan kalau mau dilihat penting atau enggaknya, yang pasti memenuhi syarat dulu ya teman-teman, IPK 3 minimal atau 2,75 untuk yang teknik. Biasanya kan teknik tuh ada manajemen trainer. Nah, kalian tuh udah pegang di tangan gitu, keahlian kalian. Atau yang paling aman ya 3 dulu lah, 3 atau 3,25 lah itu. Kalaupun kalian 3 apa ya, 3 kepepet ya, 3 kepepet tuh 3,08 itu juga nggak jadi masalah. Yang penting memenuhi syarat dulu dan kalian ada keahliannya. Kayak ikut sertifikasi BNSP, nah itu juga makin dipanggil tuh. Nah, khusus untuk perusahaan UMKM atau perusahaan kecil itu juga mesti disesuaikan dengan syarat ininya juga ya, kerjanya juga. Kayak misalnya yang dibutuhin tuh minimal 2 tahun. Nah, kalian pernah nggak waktu di volunteer ngambil jadi pengembang organisasi misalnya atau jadi data analysis? Nah, itu lebih condong ke proyeknya, teman-teman. Nah, gitu. Untuk pertanyaan pertama, gimana, Mario? Berarti balik lagi ke perusahaannya ya Kak ya. Iya, perusahaannya. Jadi nggak bisa buat CV satu untuk semua ya. Oh gitu-gitu. Oke oke. Oke kalau Tuh. oke deh. Berarti terus yang ETS kan tadi kakak juga nyinggung mungkin sebelum ke tadi pertanyaan tadi aku udah ngomong di awal kalau ETS friendly itu sistemnya gimana kak dan gimana kita bisa bikin CV yang ETS friendly gitu. Oh, ATS friendly itu bisa ya lihat di contohnya itu kalian bisa ngambil contoh di Glints. Nah, atau buat aku tulis aja deh karena ini kalian mesti perhatiin ya aku tulis di ininya ya Google bukan Google Chat juga sih Zoom chat kalian nah ya Oke kayak kak. resume. Nah, kayak resume terus LinkedIn juga bisa. Tapi mesti diisi benar ya kalian itunya apa CV-nya gitu. LinkedIn terus tuh selain kayak resume kalian juga bisa nih buat dari ini teman-teman karir lab. Nah, ini. Terus juga bisa buat dari bisa buat dari template. Nah, template dari Glints misalnya atau dari Kita Lulus. Itu platform ya teman-teman untuk cari kerja. Tuh. Jadi tinggal kalian sesuaikan gitu. Mana CV yang cocok buat kalian CV ininya. Kalau aku sendiri, aku ngambil dari template karena ya emang aku orangnya eh emang butuh template, tapi aku pengen ngembangin sendiri gitu. Tapi kadang juga kalau kalian udah kepepet nih, kalian bingung kalimatnya mau gimana, kalian bisa nih minta AI kayak ChatGPT atau di Career Lab tuh udah ada gitu. Kalau nggak salah tuh sekarang udah ada bayaran ya teman-teman untuk buat CV tuh ya 30 lebih gitu kalau nggak salah. Jadi ya eh, apa harus siap modal juga ya teman-teman. Nah, untuk analisis LinkedIn karena aku apa ya tadi itu nggak lihat contoh kasusnya untuk ini ya LinkedIn-nya Alice. Awalnya aku mau jadiin studi kasus, tapi kalian bisa belajar dari rupa.ai. Ini nggak endorse ya teman-teman, ini ilmu. Takutnya nanti ada yang aku di endorse lagi. Rupa AI itu jadi kalian bisa dianalisis LinkedIn kalian tuh bagus atau enggak gitu. Ada juga sih aplikasi lain, aku lupa apa namanya. Itu juga menganalisis juga itu CV kamu tuh bagus atau enggak gitu, 100%. Itu teman-teman. Jadi ya kalian udah bebas nih mau kasih CV-nya tuh udah banyak nih kalian mau 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 ngembanginnya pakai yang mana gitu. Sekarang udah banyak. Apalagi dibantu sama AI, kalian mau ya misalnya mau ngedeskripsiin pekerjaan kalian job desk-nya tuh kalian udah pernah contohnya itu melakukan marketing pemasaran pada produk buku dengan 100 produk. Nah,
itu bisa minta ke ChatGPT, tolong ubah kalimat ini menjadi kalimat CV profesional. Nah, habis itu kalian parafrase, jangan plek teka-tiplek ya teman-teman. Tuh, ya. Gimana, Mario? Kita langsung yang Instagram gimana? Atau cukup? Cukup sih itu. Udah lumayan websitenya mungkin bisa bantu ya. Aku cek-cek lagi tuh website. Ya. Oke. Nah, kalau Instagram ya, ini bebas kalian mau buat akun baru atau enggak. Tapi aku sarankan sih kalau kalian mau lebih profesional, karena kan kalian bisa membedakan kehidupan baru ya, personal branding atau enggak, ya usahakan buat portofolio tuh ya dari akun lama kalian. Tapi kalau kalian mau buat baru juga nggak masalah kok, karena yang dilihat kan portofolio kalian, foto-fotonya. Kayak misalnya nih, eh, aku sama Ahmad Suhelmi ini kan duta juga. Itu tuh kalau aku ikut duta segala macam, terlepas itu ada kontroversi atau enggaknya, hasil kerja kami yang dipublikasikan gitu. Jadi istilahnya kalian kontribusinya apa aja sih gitu di link apa di Instagram gitu. Tapi kalau kalian nggak mau juga nggak diwajibkan. Kalian lebih fokus aja di LinkedIn gitu. Karena aku rasa ya kalau aku pribadi aku lebih suka orang tuh melihat LinkedIn aku gitu secara profesional. Kalau Instagram tuh ya lebih bagian kreativitas akunya kalau aku sendiri ya. Tapi kalau untuk orang minta Instagram aku, ya aku kasih tahu ini hasil kerja aku selama aku ikut produkan sama bukti aku tuh menghasilkan portofolio kerja sama siapa aja ya silahkan gitu mau lihat gitu. Jadi tergantung mau lihat dari portofolio atau Instagram atau dari LinkedIn langsung gitu. Kalau kamu mau jadiin Instagram sebagai personal branding, ya silahkan selama buat akunnya ya belajar personal tadi. Personal di sini kamu mesti menjaga apa ya etika bersosial media gitu. Karena untuk di BUMN satu komentar aja bakal ditanyain pas waktu di wawancara HR sama user. Itu yang aku tahu dari mentor aku kalau nggak salah. Seingat aku itu. Aku juga pernah ditanyain waktu aku kerjasama dengan suatu perusahaan, dia menanyakan gimana cara menyelesaikan masalah dengan kasus sekian untuk apa di pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu. Ditanyain aku bagian konseling. Aku kayak misalnya nanganin konseling itu konseling keluarga ya, keluarga dan karir. Itu ditanyain aku gimana gitu prosesnya. Untungnya aku ada Google Form, jadi aku bisa nampilin ini apa testimoninya gitu, sama penilaian secara datanya. Sekarang butuh data ya teman-teman, nggak main omong apa ya istilahnya eh, marketing secara cuap-cuap aja gitu, harus ada data juga gitu, bukti juga. Itu ya Mario atau cukup atau butuh tambahan? Mungkin cukup sih Kak. Tapi kalau aku mau nanya satu lagi, tapi kalau Instagram itu biasanya dicek HR juga nggak? Di Oh iya, sampai kalau kamu nyantumin sih ditanyain, tapi kalau enggak sih ya nggak akan ya itu. Ya tergantung ini sih apa namanya HR-nya ya. Kadang HR tuh meriksa eh apa ya get kontak kalian. Nah, kalau aku sendiri karena aku orangnya cukup privatif, jadi ada yang aku sembunyiin gitu. Ya biarpun kebanyakan dari username-nya emang bagus-bagus kok, nggak ada yang aneh-aneh. Cuma kan sekarang tahu sendiri kan, data kita suka dimanfaatin sama orang lain. Jadi ya aku jaga jarak juga gitu. Tapi kalau kalian coba cek gitu, personal branding kalian gimana di
get kontak sama Truecaller misalnya gitu. Mesti rajin dicek atau meriksa juga dari akun kalian yang lain gitu. Tergantung sih. Sekarang juga kan untuk masuk ke finance juga kadang dicek juga OJK kalian. Kalian ada riwayat pinjaman online atau enggak gitu. Jadi teman-teman yang ada riwayat pinjaman online dan aneh sebagainya sekarang mulai dikurangi ya. Ada perusahaan besar yang lihat dari situ. Nanti kalian dianggapnya itu dijadiin catatan khusus soalnya. Itu. Ada lagi? Atau cukup? Oke, mungkin karena Oke, waktunya udah Kak, masih cukup Kak. Mungkin. Oh, oke. Oke, cukup ya Kak Mario. Jawabannya Makasih mungkin banyak Kak Cindy. Cukup. udah terjawab semua oleh Kak Cindy. Karena waktunya masih ada, aku akan membuka sesi kedua, 3 pertanyaan lagi. Tapi bila mana udah terjawab semua, kalian bisa banget pencet emot biar kita tahu kalau kalian tuh sudah paham semua. Ya nih teman-teman butuh respon nih. Jadi apa ya kita nggak satu arah ya teman-teman. Apa ya ini kan bukan perkuliahan. Aku juga kan ya seumuran kalian. Jadi ya anggap aja aku sedang berdiskusi sama kalian gitu. Iya, bener banget. Teman-teman bisa banget share pengalaman kalian atau emang kalau kalian gak ada pertanyaan bisa banget. Karena aku juga masih minim banget dari personal branding aku melalui LinkedIn atau Instagram juga. Iya, mumpung ada waktunya nih teman-teman. Kenapa waktu teorinya sedikit ya? Ya ini supaya bahas studinya langsung gitu, aplikasinya langsung. Apakah teman-teman ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Adakah yang mau bertanya? Ya cerita aja sih yang menurut kalian bisa lewat chat juga nggak akan jadi masalah ya, Man. Iya, bener banget. Karena yang udah Kak Cindy tadi kasih tahu kapan lagi kan. Terus juga ini penting banget buat kalian. Atau mau minta apa ya namanya tuh gambarannya gitu personal branding tuh gimana gitu. Jadi ya kita bisa lihat nih jalan-jalan juga apa namanya review gitu. Ya Kak Cindy, aku sedikit mau cerita sih sebenarnya. Kan aku juga mau ningkatin personal branding aku lewat Instagram ya. Cuman aku tuh orang yang pemalu buat nunjukin diri aku ke orang-orang yang gak aku kenal. Kan biasanya kan followers IG tuh kayak banyak yang gak aku kenal ya Kak Cindy. Jadi kayak akun pertama tuh jarang buat ngepost sesuatu yang aku jalanin gitu. Tapi yang udah kasih disaranin kan kayak buat akun baru. Nah, itu tuh HR tuh bakal ngeliat pengikut kita atau enggak, Kak? Secara kan kalau misalkan kita pengikutnya banyak kan kayak, wah, nih orang terkenal, wah, nih orang apa sih namanya, teman-temannya banyak, kayak udah bisa bersosialisasi banyak orang gitu, Kak Cindy. Tergantung ya, balik lagi kalau kalian mau daftar bagian marketing atau brand ambassador kali ya, atau mungkin bagian ini ya, eh, sales enterprising ya, ya mungkin iya dibutuhinnya minimal ada minimal follower gitu.
Tapi kalau kalian emang bidangnya bidang kayak kepenulisan di balik layar, atau mungkin kalian ngasih material kayak buat konten-konten, itu kan rasanya kayak apa ya? Konten pun bisa kan sekarang yang apa ya? Tanpa muka kan, jadi ya nggak akan jadi masalah. Aku pun buat konten ya seperlunya aja kalau emang dituntut untuk tampil di apa tampil emang wujud aku ya baru aku ini apa namanya buat video emang ini apa face gitu ya face to face gitu kan atau selfie atau apapun tapi kalau mintanya faceless ya gak ada syarat untuk tampilin muka ya aku bakal faceless gitu. Tapi lebih dimaksimalkan lagi kayak misalnya fokusnya kalau untuk faceless itu inti kontennya. Nah, terus tuh kemenarikan kontennya gitu sama kayak ininya gitu pembahasan di voice overnya. Jadi ya dilihat tergantung ini juga apa permintaan balik tadi ya syarat kerjanya ya teman-teman kita nggak bisa menggunakan satu kesatuan. Oke. Oke, Kak Sidi ada yang bertanya dari Kak Yusuf Maulana. Eh, Kalau kita mengikuti bootcamp seperti HR dan lain-lain itu apa harus juga dicantumkan di CV? Dan buat sertifikat BNSP itu bisa dicantumkan di CV sebagai pendukung yang kuat. Apakah bisa, Kak Cindy? Bisa, bisa. Karena kamu artinya ya selama kamu ini ya, ya dalam tanda kutip kamu belum mendapatkan pekerjaan, kamu belajar dan ikut pelatihan atau sertifikasi, artinya kan kamu mau mengembangkan diri nih buat mendapatkan karir yang lebih baik. Artinya juga kamu bisa diperdayakan sama perusahaan, yang nggak akan ada salahnya kamu masukin bukti pelatihan sama bukti sertifikasi kamu gitu. Sekarang dimasukin ya teman-teman kayak ya misalnya HR bootcamp. Bootcampnya juga ya nggak perlu mahal-mahal juga sih. Yang penting isinya gitu, nggak sampai berpuluh-puluh juta gitu. Yang penting kaliannya ada project yang kalian kerjakan. Itu ya teman-teman, kita fokusnya ke target yang tercapai, apa yang kamu pelajari, kamu kompeten atau enggak gitu kalau ada nilainya ya gitu gimana Pak Yusuf terjawab atau tambahan. Terima kasih banyak kepada Kak Lutfi atas kesempatannya. Oke, ada lagi yang mau diskusi? Ya, teman-teman, adakah yang mau diskusi lagi? Silakan. Kalau misalkan mungkin aku tunggu sampai 5 menit. Kalau misalkan nggak ada, kita langsung ke penyerahan sertifikat aja ya, Kak Cindy. Oh Karena iya. sudah menunjukkan pukul 9. Oh ya teman-teman, aku mau ngingetin lagi nih, ada link absen di chat. Bentar aku kirim lagi.
Ya, silakan isi ya teman-teman untuk link chatnya, link absennya, sorry. Oke, teman-teman, mungkin karena udah nggak ada pertanyaan lagi dan udah sangat jelas, kita langsung ke sesi closing aja ya, teman-teman. Teman-teman, kalau mau on cam, silakan. Kita ada sesi dokumentasi juga. Aku mau penyerahan sertifikat dulu untuk Kak Cindy. Oke. Satu, dua, lagi. Satu, dua. Oke, teman-teman, mungkin segitu aja yang dapat aku sampaikan ke kalian dan pemateri pada hari ini, Kak Cindy. Kak Cindy, makasih banyak ya Kak Cindy udah meluangkan waktu untuk sharing kepada kita semua. Sangat bermanfaat banget. Sangat. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak teman-teman yang udah bergabung pada malam hari ini. Ya, silakan boleh leave. Makasih ya udah hadir teman-teman. Makasih.